Sekarang mari menari bersama. Let's dance! Kebun binatang saat hujan memang sengaja ku pilih kencang saat tak ada seorang pun. Oh sungguh terasa mewah, seakan hanya dibuka tuh kita berdua. Jerapah, singa, dan bahkan simpanse pun, bahkan gajah, zebra, dan juga unta, entah mengapa melihat kepada kita, pasti mereka merasa iri. Manusia yang saling mencinta pasti selalu merasa gelisah. Ekspresi sampai tingkah laku pun satu persatu selalu terpikir. Kebun binatang saat hujan menjadi tempat rahasia, jalan-jalan sambil berpegang tangan. Di bangku taman yang basah, kita bisa tuh saling bermesraan. Selamat sore Mas Iris. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa bisnis perjalanan pariwisata dari UGM. Saya Kesia, saya Intan Awalia. Dan saya Fajar. Ya. Dan dengan Mas. Saya Fahmi Ramadan, staf promosi dan edukasi Bunda Lokasi. Oke. Langsung aja. Langsung aja ya Mas ya. Ya, boleh. Jadi di Gembira Loka ini tuh untuk atraksi yang ditawarkan selain yang mungkin ada di brosur itu apa saja? Mungkin dari tahun ke tahun kan pasti ada inovasi dan juga pembaruan ya. Itu Oh, iya. mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Oh ya, jadi mungkin kalau untuk atraksi itu seperti mungkin awalnya yang seperti yang di brosur itu seperti show edukasi satwa, terus kemudian ada wahana, kemudian ada apa istilahnya? Ya itu ya mungkin ya yang rutin itu. Terus kalau untuk apa namanya bulan event ataupun apa namanya inovasi yang ada di Gembira Lokasi itu tentunya juga dilakukan biasanya berdasarkan event reguler juga ada atau event tertentu yang apa khusus istilahnya gitu ya. Kalau yang reguler seperti kayak Imlek itu nanti kita ada tambahan atraksi apa, misalnya nanti ada show apa namanya ada apa bukan Imlek biasanya burung, terus kemudian apa dekorasi. Dekorasinya nanti berbeda, ada foto booth khusus, terus ada nanti biasanya ada badut yang lagi sionya itu apa, itunya badut kelinci atau sionya apa gitu. Terus habis itu biasanya atraksinya habis Imlek, Valentine gitu-gitu. Terus nanti ada Lebaran, ada Agustusan, ada ya macam-macam ya. Selanjutnya itu nanti beda-beda lagi gitu. Tapi kalau jenisnya misalnya ada face painting juga mungkin termasuk atraksi ya. Terus apa ada hiburan musik atau kesenian gitu. Terus nanti kalau inovasi tahun depan mungkin karnaval. Karena kemarin kita coba karnaval di Gembira Lokasi berjalan, nah itu nanti akan diregulerkan. Kayak gitu. Oh, jadi kemarin tuh coba karnaval itu tahun berapa? Baru tanggal 19 kemarin. Oh, baru aja? Iya, baru aja. Karnaval di dalam ya? Oh, di dalam? Ya, sebelumnya belum pernah. Sebelumnya kita malah ikut di luar, misalnya ada acara pawai pembangunan apa-apa,
kita ikut biasanya peserta gitu. Tapi kalau ini kita bikin sendiri di dalam lingkungan Gembira Loka itu sendiri. Nah itu nanti akan reguler di tahun depan. Nah selanjutnya nih Mas ya. Nah untuk akses sendiri ya kan banyak wisatawan yang datang dari mancanegara maupun yang domestik. Nah kira-kira menurut Mas itu yang paling rekomendasi dan paling banyak biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk datang ke Gembira Loka ini gimana tuh ya Mas? Yang rekomendasi digunakan wisatawan untuk kesini gitu. Nah, iya. Oh, Yang biasanya ya. oh ya kalau yang misalnya yang biasa yang terjadi adalah ya kendaraan pribadi. Yang jelas. Banyak mobil motor di sini. Banyak mobil motor, kemudian kalau rombongan ya bis. Gitu. Namun memang kalau untuk apa namanya? Mobil pribadi itu biasanya ya memang dari luar kota tapi yang terjangkau mobil. Gitu. Tapi kalau apa namanya? Yang tidak terjangkau mobil itu memang biayanya kereta terus nanti ojol. Sebenarnya kita kalau menyarankan sih ojol ya, karena parkiran kita terbatas dan walaupun sudah disediakan 2 parkiran kantong parkir tetap pasti akan membludak. Tapi memang ya itu pilihan masing-masing. Tapi kita biasanya ada video promosi untuk parkir, kantong parkirnya, terus nanti datangnya jam berapa gitu. Ya walaupun prakteknya tetap pasti penuh-penuh juga. Ya, gitu. Ya kan itu kan pasti membludak ya, kalau misalnya pas membludak banget itu yang mungkin wisatawan yang akan datang itu dikematkan gitu untuk iya. Ya, jadi kalau untuk saat ini tidak pernah sampai yang di dalam itu penuh, enggak pernah. Cuma parkirannya aja. Jadi parkirannya itu cepet banget untuk penuh. Karena mungkin kalau tren sekarang itu ya keluarga kecil udah punya mobil sendiri. Jadi dia nggak barengan lagi, orang tuanya nanti mobil sendiri gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan satu mobil penuhin dulu, nah, baru berangkat. Nah kalau sekarang udah punya mobil sendiri, nah itu bikin penuh sebenarnya. Ya jadi yang penuh itu sebenarnya parkirnya aja. Dan kita juga sebenarnya ya walaupun tidak kerjasama secara langsung, tapi kita dibantu dengan parkir yang ada di seberang jalan. Gitu. Walaupun ada kendala dan apa ya istilahnya konflik, bukan konflik sih, istilahnya apa ya? Karena mereka harganya kan naik. Oh, iya. Gitu, betul. Oh, beda ya sama sih. Ya. Kalau konflik sih enggak, lebih ke enggak sinkron aja. Soalnya waktu Iya. saya pernah kan Mas, Iya. udah tahun lama tapi parkirnya di seberang sana sampai 50. Mobil biasa. Iya mobil. Betul. Kita belum ngerasain yang 75, pernah paling tinggi 75 kalau mobil. Kalau bis itu pernah ditarik 200. Itu jadi agak ngawur-ngawur sih kalau ini. Tapi kalau kayak gitu masuk ke uang masyarakat ya. Iya, jadi biasanya juga komplainnya ke Gembira Loka. Tapi kita hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menampung keluhan tersebut, kita teruskan ke Dishub dan polisi. Gitu. Karena di luar kewenangan Gembira Loka. Jadi memang nggak ada ya, maksudnya nggak ada. Kerjasama nggak ada. Tapi ya sedikit banyak membantu mengurai ini parkir. Iya, tadi. Iya betul, ini. Kalau untuk akses masuknya Gembira Loka sendiri tuh selain dari yang pintu Pintu yang timur. tadi itu ada Ada 2 pintu, jadi pintu timur di Jalan Kebun Raya dan pintu barat di Jalan Veteran. itu Pintu barat. dibuka semua maksudnya. Nah, kalau untuk bukanya Senin sampai Jumat hanya pintu timur, Sabtu Minggu tanggal merah atau apa mbak istilahnya holiday, holiday season atau peak season. Iya. Nah itu bisa setiap hari. Gitu. Misalnya Lebaran itu biasanya 2 minggu atau 3 minggu itu setiap hari buka. Terus Nataru nanti biasanya 2 minggu buka terus. Berarti yang diutamakan memang pintu timur. Pintu timur utamanya. Karena ada bangunan gerbang yang jadi heritage. Jadi kalau lewatin pintu barat itu parkirnya tetap yang di sini atau? Oh enggak, parkirnya di sana. Oh di sana juga. Ada sendiri sih. Dan loketnya ada juga, jadi Oke. memang bisa masuk lewat sana. Jadi waktu itu aja ya. Iya betul. Kalau amenitas yang disediain dari Gembira Loka itu ada apa aja ya fasilitasnya? Fasilitasnya ya. Kalau fasilitas cukup lengkap. Kalau yang gratis itu apa namanya stroller dan kursi roda itu gratis Oke. peminjaman. Tapi jumlahnya terbatas dan tidak bisa di-booking. Tuh, jadi itu termasuk fasilitas gratis. Terus kemudian kalau fasilitas di dalam itu sebenarnya standar juga sih, sebenarnya ada toilet, laktasi, terus disabilitas toilet, ada juga musola, terus kantin jelas, terus ruang-ruang yang bisa dipakai untuk berkumpul pengunjung berbayar ataupun tidak bisa juga. Maksudnya bisa disewa untuk acara misalnya gitu bisa juga.
ataupun hanya digunakan saja bisa juga. Misalnya gelar tikar untuk piknik gitu bisa. Terus fasilitas apa lagi? Payung itu sewa. Sewa payung. Itu nanti fasilitasnya adalah kita yang jemput bola, keliling, ada yang keliling. Tuh. Jadi biasa dikenakan tarif berapa? 10.000 kalau payung. Iya. Nanti selesainya Sampai kelar. sampai kelas aja dari itu. Tadi kan ada struktur dan kursi udah. Betul. Itu berarti kita langsung bisa pakai di bagian mana ya, Mas? Di customer service? Ya customer service. Kemudian kalau yang berbayar ada lagi golf car. Itu berbayar. Oh iya. Terus fasilitas gratis itu yang kereta keliling dan kapal katamaran karena sudah include dari tiket. Oh iya, untuk keretanya sendiri itu buka terus gitu maksudnya? Bukan terus, jalan terus. Terus jalan terus? Iya, jalan terus. Jadi pengunjung sistemnya tinggal antri aja di halte-halte. Gitu. Kan ada 4 halte itu untuk naik turunnya. Itu tinggal antri. Jadi kayak Trans Jogja ya? Betul, kayak gitu ada lagi. Versi Gembira Loka. Pasti gimana? Iya. Nah selanjutnya nih Mas ya, selain amenitas, tentu Gembira Loka menyediakan sebuah ancillary service ya kan? Sebuah bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan oleh pihak Gembira Loka kepada wisatawan? Oh iya, jadi kalau dari depan ya itu tadi parkir. Kita masuk parkir, terus kemudian yang bertugas di parkir juga kita ada pelatihan pelayanan juga. Terus pakai seragam yang sama. Oh iya. Terus kemudian ya ada istilahnya SOP keramah tamahan itu ada juga. Ya betul. Terus setelah parkir itu juga harus pakai karcis dan sebagainya ya sesuai SOP. Terus kemudian nanti masuk ke customer service itu ya standar pelayanan lah istilahnya gitu, itu kami terapkan. Terus loket, terus portir itu, jadi kalau di customer service itu bisa menerima keluhan, informasi, reservasi rombongan, terus siaran gitu loh, kalau ada rombongan yang tertinggal untuk kumpul gitu, nah itu bisa Lewat customer service. Bisa lewat customer service. Berarti untuk akses dari customer service-nya sendiri itu bisa secara online juga maksudnya? Bisa by WA, misalnya. Oh, by Iya WA. bisa. Kalau komunikasinya by WA, kalau dengan luar. Ya, tanya-tanya atau pesan Misalnya kita booking daftar ya, gitu bisa. Terus juga di portir juga ada, terus semua karyawan harus bisa memfoto pengunjung kalau diminta foto. Jadi kita ada pelatihannya sendiri. Ada pernah di ya dilatih lah gitu ya bahasanya. Pokoknya harus bisa melayani kalau pengunjung minta difotokan gitu. Jadi terus kemudian seragamnya semua sama dari atas sampai bawah, strukturnya nggak ada perbedaan. Itu disamakan. Sama. Sampai direktur kalau jalan di bawah itu pengunjung ya tahunya kan petugas kan ya. Dimintain tolong untuk foto ini ya nggak masalah. Kalau untuk pengadaan pelatihan dan training mungkin dari awal masuk gitu maksudnya petugasnya gitu. Itu tuh apa aja Mas gitu dan bagaimana? Oh iya, kalau itu sebenarnya di bagian SDMP ya atau personalia. Ya. Itu jadi nanti yang jelas nanti penyampaian SOP sesuai dia ditempatkan di mana. Terus nanti ada pelatihan dari koordinatornya atau misalnya kepala unitnya, kepala bagiannya, manajernya gitu, nanti ada briefing, ada istilahnya kayak nyoba gitu loh, kayak misalnya kalau kamu mau melayani pengunjung gimana, kalau ada yang marah gimana, ya simulasi. Nah, itu dari internal ya? dari internal ada, terus kita nanti kalau personal ya itu nanti mengundang mentor gitu ya, mentor gitu nanti untuk melatih juga dilakukan. Itu kemarin kerjasamanya itu dari mana ya kira-kira? Kalau yang bahasa Inggris kemarin dari Sadar. Oh. Dari Chandra, Sadar. Terus Salah Dharma. Terus ada lagi apa ya? Aku ya lupa sih Mbak. Terus ada yang umum kayak MC itu kayak dia MC terus tapi bisa ngelatih juga. Itu kayak ada kelompok MC atau apa gitu. Oh iya, komunitasnya. Komunitas gitu. Berarti kerjasamanya itu banyak nggak cuma terbatas dengan yang pemerintahan mungkin sama gitu? Oh iya banyak. Terus kalau pelatihannya yang tadi itu diikutin sama semua petugas gitu atau cuma yang baru-baru aja Mas? Oh semua petugas. Jadi kalau yang baru juga sebenarnya kalau yang baru itu lebih ke internal dulu sih. Gitu. Jadi
digosok dulu di internal gitu, baru nanti kalau ada pelatihan baru ikut gitu. Jadi kalau rencana memang sebelumnya pelatihan itu belum sereguler itu, nah itu nanti mau diregulerkan. Jadi walaupun misalnya udah pernah dilatih ya tetap nggak masalah, maksudnya tetap harus diulang-ulang dia. Jadi itu sebenarnya pengadaan pelatihan ini itu baru atau bagaimana? Enggak sih sebenarnya, kalau dulu belum rutin gitu Mbak, kayak loncat nggak ada berkalanya. Nah ini ya rencana nanti akan ada timeline yang berkala, yang misalnya sebulan sekali atau berapa kali. Berarti baru mau ini gitu? Iya betul, yang berkala. Nah untuk Jar, apa tanya aja. Nah, untuk manajemen di Gembira ini itu seperti apa ya kira-kira? Ya, misalnya untuk manajemen destinasinya sendiri, untuk tempatnya sendiri. Seperti untuk carrying capacity, itu terkait carrying capacity dengan daya dukung dengan seluas ini, apakah memuat wisatawan seberapa banyak gitu? Oh iya. Itu bagaimana? Kalau manajemen itu ya tentunya tadi ada struktur ya, struktur perusahaan, terus nanti yang menangani itu juga koordinasi secara menyeluruh. Kalau yang terkait itu terkait dengan kapasitas itu dari luasannya kan 20 hektar, terus 5 hektarnya sendiri itu hutan, murni hutan. Terus yang dipakai untuk wisata istilahnya itu 15 hektar. Nah itu dimaksimalkan dalam hal pembangunan juga dan kapasitas pengunjung. Gitu ya, itu tadi kayak ada fasilitas kereta dan keliling, itu termasuk penguraian pengunjung juga. Tapi sekaligus menumpukan juga di halte. Nah itu juga apa istilahnya, ya jadi apa, problem dan solusi juga gitu. Jadi ya kadang karena memang waktunya rame ya udah antri gitu. Memang antri panjang gitu, tapi memang biasanya kita fasilitasi juga ada kipasnya gitu. Ada TV-nya, TV promosi atau apa kan, menunggu tapi kan ya. Sama kita juga bahkan menambah kereta juga. Kita sekarang keretanya ada 10 atau 11 gitu. Sudah 11 unit. Iya, 11 unit. Dan itu kalau pas rame ya udah muter, nggak ada yang berhenti. Kalau untuk manajemen wisatawannya sendiri, misalnya kan pasti pernah ya waktu benar-benar yang pas peak season atau apapun itu, waktu event apapun, yang pas membludak banget gitu mas. Yeah. Nah itu bagaimana cara GL Zoo ini menanganinya gitu? Maksudnya apakah di stop dulu untuk menunggu berapa, terus nanti diganti rolling shift atau bagaimana gitu untuk wisatawannya? Oh, tapi ini nggak bicara pandemi ya? Enggak. Makanya kalau nggak relevan ya. Kalau di luar pandemi itu kalau penuh banget itu sebenarnya enggak, cuma penuh di area-area tertentu aja, menumpuk gitu. Nah itu ya kita apa namanya, ada petugas yang apa namanya saya kayak mengarahkan bisa kok ke sana dulu, misalnya jalan dulu ke sana. Biasanya sih kalau yang terakhir Lebaran tahun lalu atau 2 tahun lalu itu menumpuk di halte berapa gitu ya, karena itu tempat pemberhentian sekaligus. Maksudnya dia bisa muter-muter dulu di sini, nah nanti baliknya di sini lagi, jadi itu penuh. Nah itu kita ada petugas yang menginformasikan. Jadi sebenarnya kalau untuk kapasitas maksimal tiap haltenya itu berapa orang? Wah kalau kapasitasnya berapa ya? Kira-kira. Mungkin kalau Ada 50. lebih, kalau 50 lebih karena antri gini toh. Berarti kan kurang dari 100 ya? Kurang dari 100 kayaknya. Range 50-100. Iya betul. Sebenarnya kita juga percepat keretanya juga. Jadi nanti ada pengosongan kereta dulu sebelum ke halte itu. Terus nanti ya itu biar maksudnya biar cepat kan, biar kosong terus penuh banyak, angkut banyak kan, biar cepat. Itu durasinya berapa ya biasanya? Kereta? Iya. Paling lama 10 menit kalau nunggu. Tapi jarang terjadi juga 10 menit. Biasanya 3 menit sampai 5 menit. Lumayan cepat ya berarti. Jaraknya, ya tergantung itu tadi penumpukan ataupun ramai pengunjung. Biasanya kan nanti ada manajemennya, apa istilahnya, siklusnya itu dari porter, hitungan porter masuk, porter itu gate gitu ya, cekar gitu ya. Itu nanti masuk berapa, itu nanti kan ada grup yang menginformasikan masuk jam segini sekian gitu. Terus nanti terjadi penumpukan di mana gitu. Nah itu nanti saling berkoordinasi, terus nanti udah otomatis. Berarti itu keretanya terus jalan gitu ya mas? Iya, terus nanti bahkan nanti dikosongkan dulu di halte sebelumnya atau gimana, nanti
ini nunggu dulu, maksudnya silakan muter dulu di area sini. Nah, ini kosong, masuk situ untuk ngangkut barang. Untuk data jumlah wisatawan itu ada nggak ya Mas? Ada. Nanti kalau data jumlah wisatawan kan nanti itu bentuknya data maksudnya ya, itu nanti dimintakan ke Andi aja. Oh iya, iya. Nanti yang list-list seperti data pengunjung atau data karyawan misalnya atau atau visi misi apa itu, nah, itu boleh nanti dimintakan aja. Nanti dokumen maksudnya bentuknya. Iya. Untuk Tapi kalau mungkin tak spill dulu yang paling tinggi sebelum pandemi 1.800.000 setahun. tahun 2018. 2018. Itu terus kalau pandemi sih paling tinggi 1.400.000 kayaknya. Oh, Masih banyak, masih tinggi juga. Ya. Tinggi juga. Tapi itu setelah pandemi ya. Kalau pandemi kan drop banget. Iya. Itu benar-benar kosong gitu atau gimana Mas? Kalau pandemi itu sempat tutup di total 6 bulan walaupun nggak berurutan. Pertama itu 3 bulan apa 4 bulan? Berarti nggak ada wisatawan ya? Biasa nol. Terus kalau kayak gitu terus perawatan hewannya gitu? Nah itu karena manajemen sudah mumpuni lah istilahnya gitu. Jadi ada dana cadangan sudah siap duluan. Gitu. Nah, untuk saingan dari GLZ ini sendiri ada atau enggak? Oh iya, jadi kalau bicara saingan mungkin kalau top brandnya memang Gembira Loka ya, kalau Jogja DIY gitu ya. Tapi kalau istilahnya ya kompetitor tapi walaupun nggak sejajar, itu mini-zoo yang ada di Jogja sekarang, misalnya Jogja Exotarium yang mirip gitu ya. Terus Suraloka, terus kalau yang paling dekat Solo Safari, itu yang kelasnya sama, kalau Solo Safari sama Gembira Loka kelasnya sama, walaupun beda tempat. Terus ya wisata lain sebenarnya, wisata lain tuh ya bukan kompetitor tapi melengkapi sebenarnya. Gitu. Jadi karena kita kebun binatang udah spesifik toh. Jadi ya kebun binatang udah pasti hewannya ada yang besar, ada yang jarang, bukan hewan yang dipelihara gitu loh. Ya gitu. Kalau mini zoo kan masih kayak hewan yang dipelihara. Masih ya, rumahan ya. Ya, jadi masih top brand gitu. Tapi setelah ada Solo Safari itu kelihatan beda banget nggak dari pengunjungnya? Kalau awal-awal Solo Safari buka sih mungkin ya, tapi nggak terlalu berdampak ke sini juga sih. Masih hype ya gitu. Iya, kita juga mantau kan ya. Ya di sana pada berkunjung juga karena mungkin penasaran aja, tapi kan untuk pengulangannya kan kita nggak tahu. Nah, kalau untuk akhir-akhir ini tuh memang lagi banyak event yang dilakukan ya. lakukan betul. Gembira Loka. Karena November ulang tahunnya Gembira Loka. November ini. Ya, dia full sekali. Jadi dari tanggal 3 gathering, karyawan dan relasi. Terus mungkin udah keluar juga publikasinya kan ya. Tanggal 3, terus 4, 5 itu ada fun booth. Terus 10 itu ada upacara, ada wayangan. 11, 12 ada fun booth, ada donor darah. Terus 19 ada Ranafal kemarin, terus besok tanggal 7 ada lomba foto juga yang beriringan hampir sebulan. Terus ada pameran tanggal 7 Yang di Amplas itu. yang di Amplas, penutupan rangkaian HUT-nya. Oh, itu penutupannya rangkaian. Iya. Terus nanti di sana ada hewannya juga. Ada juga, ya nggak hampir pindah sih, tapi banyak yang dibawa. Nah, selanjutnya nih Mas ya. Akan Gembira Loka ini cukup luas dan berbagai macam hewan ada di sini. Nah, kira-kira manajemen safety untuk baik itu untuk hewannya maupun para wisatawannya kira-kira. Oh iya, Mas. Kalau safety dari manajemen itu dari perencanaan sudah distandarkan. Jadi ada standar khusus tentang pembangunan, keamanan untuk satwa ya, misalnya untuk satwa. Misalnya kayak harimau itu nanti kalau dia mau kan ada dua kandang setiap hewan itu, ada kandang display yang bisa dilihat pengunjung dan kandang dalam yang untuk tidur. Oh iya. Nah itu, jadi kalau perpindahan harimau itu kan pasti ada yang dibuka, ini nanti ditutup, gitu. Nah gitu itu safety-nya udah standar. Terus kacanya yang di harimau kalau udah pernah lihat, itu kan tebelnya udah double dan tebelnya seberapa itu udah standar. Terus ada electric wire. Oh iya. Nah terus
apa namanya, kita juga ada himbauan untuk tidak memberikan makanan. Nah itu karena mancing juga Kak satwanya kan. Gitu. Kalau terbiasa juga nanti nggak bagus untuk satwanya sendiri dan bisa berisiko kalau dia maksudnya sampai agresif. Nah itu nanti misalnya mendekati pengunjung atau keluarganya. Kalau untuk kasus sendiri mungkin pernah satwanya tuh Apa? keluar kandang gitu atau gimana Mas? Gitu? Itu pernah waktu pandemi kayaknya. Waktu pandemi. Ya waktu pandemi terus apa ya, tapi tertangani karena sudah ada SOP-nya, walaupun itu juga kelalaian ya, maksudnya mungkin kuncinya kurang gimana dan itu ternyata dan dilalah orang utan. Nah orang utan juga pintar, mungkin dia apa kayak niten itu apa ya, niten tahu ya? Ya yang mengamati gitu ya. Jadi mungkin itu terus lepas, terus dikondisikan dokter hewan dan sebagainya. Oh berarti ada dokter hewannya di sini? Ada yang standby, ada 3 atau 4 orang. Berarti menetap di sini atau bagaimana? Atau panggilan? Karyawan. Oh karyawan. Jadi karyawan terus ya dia kalau pulang, kalau darurat pun jam 12 malam ya harus kesini. Siap. Baru tahu. Ada paramedis, ada kliniknya sendiri kan ada. Dari UGM juga support. Gitu, jadi untuk praktek koas dokter hewan kan di sini. Oke. Terus UGM juga sering ngirim obat-obatan hewan gitu untuk melengkapi dokter hewannya itu. Berarti ada kerjasama ya dari sini? Bersama ada. Untuk kelembagaan yang bermitra dengan GLSU sendiri mungkin dalam 1 tahun terakhir ini apa ya? Kalau lembaga itu kayak apa? Misalnya kayak dinas. Iya, misalnya. Kalau dinas yang bermitra itu ya kayak dinas pariwisata, kota, DIY, kota, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, itu semua. Oh, semua itu. Semua. Karena kan kita kebun binatang satu-satunya, jadi DIY pasti ya. Iya, Terus kalau Sleman, walaupun kita di kota, tapi ya kita diajak juga gitu. Kota ya pasti. Terus Gunung Kidul kita diajak juga. Sampai Gunung Kidul juga ya? Sampai Gunung Kidul, karena kan dia misalnya wisata pantai, nah ini kan butuh perbedaan kan, ngajak kita kan ada bedanya gitu. Kalau untuk kemitraan dengan mungkin tour and travel agent atau apa? Oh iya, jadi kalau tour and travel juga istilahnya ya mungkin dibilang mitra ya. Itu juga kita terhubung dengan adanya kayak pendaftaran biro gitu. Jadi kita ada datanya lah intinya gitu. Itu terus nanti ada biasanya kalau dulu sih sebelum pandemi ya, kalau ini belum berjalan lagi, itu ada kayak reward gitu loh. Yang terbanyak selama setahun-tahun nanti kita kasih apa gitu, reward lah gitu. Terus tapi belum berjalan lagi kalau pandemi. Tapi kalau dulu kan. Tapi ini berarti setelah pandemi belum lagi atau? Belum lagi sih, belum lagi. Itu karena harga tiket juga beda dengan yang dulu, jadi memang ya berjalan dulu. Biasanya kita kasih kalau dia kesini kita langsung kasih apa potongan atau ada merchandise gitu. Berarti langsung ya? Langsung. Untuk mungkin kalau dari supplier untuk makanan hewannya sendiri itu dari mana aja Mas? Oh iya, jadi kalau di Gendalka ada bagian nutrisi sendiri. Itu nutrisi khusus menangani untuk pakan satwa. Dari rumusnya istilahnya apa porsinya gitu loh, 4 sehat 5 sempurnanya. Terus nanti jadwal makannya kan beda-beda kan hewan. Harimau itu setiap hari 6 hari, 1 hari puasa gitu. Terus buaya nanti 2 minggu sekali. Buaya yang lebih kecil setiap hari tapi sedikit gitu lah. Nah itu rumus-rumusnya kan beda-beda. Nah itu ada di bagian nutrisi. Terus nanti porsinya juga maksudnya ada. Kalau gajah itu kan pokoknya itu rumput gajah. Nah nanti ada variasi buah-buahan dan sayuran itu nanti seberapa itu nanti ada. Gitu. Terus nanti terkait dengan suppliernya itu ada yang dari luar juga. Gitu, dari kita rumput gajah dari luar. Ya hampir semua dari luar dan kita kerjasama dengan Superindo. Ya untuk buah dan sayur yang tidak layak display di sana, tapi masih layak makan buat hewan. Bahkan itu sebenarnya buat manusia pun masih layak karena cuma kayak lebam sedikit itu loh. Lebam sedikit itu udah nggak layak display di sana. Jadinya ya itu kan kita jual aja terus dimakan nggak apa-apa kan. Nah gitu, jadi kita kerjasama juga. Itu kan tadi banyak dari luar ya. Kalau untuk dari GLSU sendiri apakah ada produksi secara internal nih?
Kalau produksi massanya enggak, tapi kita kita coba untuk produksi kayak tikus putih, Oh, gitu. ternak tikus putih, terus ternak ikan, terus ternak ayam, kambing, gitu, sapi. Tapi itu tidak menjadi terus nggak ada suppliernya enggak, tapi itu cuma karena juga kita bikin itu untuk zona edukasi juga, percontohan gitu loh, kayak peternakan itu kayak gini gitu kan. Jadi sekaligus untuk kalau misalnya tambahan pakan juga bisa. Berarti kalau untuk tempatnya sendiri itu apakah ada di sekitar sini atau? Ada juga di dalam. Oh, di dalam sini. Di dalam. Itu berarti dibuka untuk wisatawan juga, untuk edukasinya. Iya, tapi khusus program edukasi aja. Berarti itu berbayar Mas? Lebih berbayar tapi beda sih. Khusus, maksudnya program edukasi itu lebih murah pasti. Itu kayak program pembelajaran luar sekolah namanya. Kita juga produksi, selain tadi itu kita juga kotorannya gajah itu kita produksi dari pupuk. Jadi diolah juga ya? Diolah juga ada juga, walaupun nggak bisa mencakup semua ya, tapi paling nggak kan sudah ada. Terus kalau untuk segmentasi wisatawannya ya, ini kan banyak spot ya di GL Zoo ini. Untuk yang mungkin paling best seller lah gitu bisa dibilang paling ramai itu biasanya yang di spot-spot apa itu? Oh, kalau udah masuk di dalam Iya, ya? masuk dalam. Kalau ya spot foto yang disediakan, jadi Yang banyak spot. iya, karena kita ada spot foto yang ada interaksi satwanya juga. Nah, itu yang paling ini. Terus kita juga yang ya nggak baru sih sebenarnya sejak pandemi sih. Itu interaksi gajah. Jadi bisa ngasih makan ngasih makan gajah secara langsung. Walaupun agak mahal ya tiketnya, tapi itu juga lumayan lah. Maksudnya jadi daya tarik baru. Tapi kalau yang paling banyak ya kayak di reptil sama taman burung. Oh, itu banyak. Dan kita juga ada foto cetak langsung jadi yang berbayar. Nah itu juga memancing juga di sini. Jadi ada kayak foto bootnya gitu. Iya semacam itu. Jadi kayak portable, printernya juga, kameranya juga, jadi langsung jadi. Gitu. Oke. Bagus banget. Kalau beberapa tahun yang lalu itu kan ada ini ya Mas, kayak misal bisa naik gajah atau naik untahan, itu kenapa sekarang nggak ditiadakan Mas? Jadi kalau semenjak pandemi itu karena kaitannya dengan pandemi, itu nggak boleh bersentuhan langsung gitu ya. Terus kalau saat ini ya memang kalau untuk unta sementara belum. Terus karena untanya tinggal berapa gitu ya. Karena ada yang dikirim ke Bali, terus ada yang mati juga, ada yang sakit, mati, terus ya kayaknya tinggal satu atau dua gitu. Satu kemarin. Satu ya? Tinggal satu, terus apa namanya, kalau gajah, naik gajah kaitannya dengan konservasi gajah sih. Itu udah nggak boleh. Sebenarnya juga itu udah nggak boleh itu umum, tapi ya masih ada, misalnya Bali Zoo masih itu safari masih ya udah biarin. Kalau kita udah komitmennya enggak. Jadi memang tergantung, nggak disamaratakan ya? Iya. Oh ya, kalau untuk GL Zoo sendiri tuh apakah ada cabang atau gimana? Oh enggak ada. Oh enggak ya, berarti Enggak, cuma satu di aja. sini aja. Jadi daya tarik di Jogja lah ya. Tuh, jadi ciri khas lah. Nah kalau untuk tadi kan dikatakan ada hewan yang mati ya. Nah itu dikemanakan gitu Mas? Kalau mati biasanya ada bukan dua pilihan. Ya ada beberapa opsi. Jadi hewan mati itu ya pasti dikubur. Itu bisa di sini atau di luar. Terus nanti ada juga yang diawetkan. Tuh, jadi nanti apa namanya? Di nekropsi namanya, dikuliti dan sebagainya, diawetkan itu ada juga. Tergantung nanti matinya kenapa, kalau misalnya virus atau apa ya nggak berani langsung harus dikubur. Nah itu nguburnya itu di dalam bagian sini atau ada tempat khusus? Ada yang di dalam sih, kebanyakan di dalam. Karena kayak di bagian hutan itu kan juga nggak ada apa-apa kan, jadi untuk menguburkan nanas juga itu. Nah terkait salat mitra dulu ya Mas. Nah kan di sini ada banyak orang jualan dan para pedagang gitu. Itu melakukan kerjasama dengan pihak zoo kan Mas. Ya, nah itu dalam jangka berapa tahun mereka itu melakukannya? per tahun. Oh, per tahun. Jadi ada pedagang yang sewa kios itu, terus sewa apa namanya kalau dia asongan itu, jadi nggak sewa ya, tapi dia izin lah gitu. Nah itu juga berbayar semua. Itu pedagang kios juga per tahun. Terus kalau ada juga yang kantin atau resto yang kita kelola sendiri melalui CV-nya turunannya Gembira Lurah.
Itu ada juga yang kayak Mr. Burger itu kalau masih itu ya itu sewa juga. Kalau ini Mas, kalau apa ada kerjasama gitu nggak ya Mas sama pihak luar tentang hewan yang mau masuk ke Gembira Luka Zoo ini? Kebun binatang lain Iya. ada, kayak kita datangin singa kan dari Jatim Park gitu. Oh itu dari situ. Itu biasanya juga apa mendatangkan itu bisa hibah juga, terus bisa barter, bisa sebenarnya nggak jual beli ya, tapi kita nanggung transportnya gitu, Oke. atau kita jemput sendiri lah. Lebih ke transport ya. Iya, Kalau penguin itu, penguin dari Singapura Zoo. Berarti kalau untuk hewan-hewan yang mungkin impor dari luar negeri itu apa aja ya Mas kalau yang di sini? Ya, sudah ada. Itu penguin, terus alpaka kayaknya. Kalau yang luar negeri apa ya? Apa juga sih aku. Tapi kalau bahkan alpaka itu sebenarnya sudah ada peternakannya di sini, sudah ada yang menangkarkan gitu. Terus burung-burung yang ada beberapa sih. Terus biasanya burung itu kayak makau itu juga ada yang enggak ding, kalau makau sudah ada di sini karena makau di sana itu dilindungi. Gitu. Tapi kebanyakan udah di Indonesia udah ada semua. Kecuali besok rencana mau datangin jerapah. Itu kayaknya Afrika sih langsung. di sini belum ada jerapah. Belum. Kayaknya waktu itu udah lama nggak ada ya Mas? Udah lama nggak ada. Terakhir itu 2000 awal. Tahun 2000 iya, awal. kayak pernah ada gitu sebenarnya. Iya pernah, kalau waktu dulu tahun 2000 awal itu kayaknya itu pernah ada. Terus waktu yang singanya itu kan mendatangkan dari Jatim Park ya Mas? Hmm. Itu tahun berapa ya? 2021. Oh baru aja ya? Baru aja itu sih. Karena dulu pernah ada, terus dia mati tua dan sebagainya. Terus belum ada lagi singa, terus kita datangkan lagi. Kalau mungkin pernah nggak Mas mungkin ada bencana alam atau mungkin kebakaran atau apa yang terjadi di sini itu gimana itu? Oh iya, pernah. Kalau bencana alam dari 2000 gempa itu 2006, Merapi 2010 atau 11, Gunung Telur 2014, terus ada angin puting beliung juga 2017, 2016, gitu-gitu ya. Itu pernah juga waktu gempa itu kita bangunannya kapal yang di tengah itu juga retak dan sebenarnya walaupun nggak roboh ya, tapi retak. Itu terpaksa direnovasi, harus dikuras airnya. Kurasnya 3 bulan, isinya 2 bulan apa? Iya segede itu soalnya. Iya, terus apa namanya? Angin puting beliung itu pernah makan korban juga. Jadi pohon-pohon besar tuh hampir banyak yang jatuh kan. Ada yang nimpa pengunjung juga. Nah, itu kita juga bertanggung jawab. Artinya, ya itu kan alam juga ya, kita nggak ini. Tapi karena tempatnya di sini, kita juga ada apa istilahnya, maintenance hubungan gitu. Terus panjang sana gitu. Terus kita jenguk sampai berapa kali gitu. Kalau untuk breakdown dari tiket masuknya sendiri itu apakah sudah termasuk asuransi atau Oh, sudah. breakdownnya itu seperti apa? Itu dibagi menjadi berapa apa aja gitu Mas gitu? Oh ya, jadi kalau harga tiket itu dibagi dengan bundling tadi, wahana, terus ada asuransi, terus ada kayak yayasan karena kita di bawah yayasan, terus ada PT, terus ada omset dan sebagainya. Detailnya juga nggak kurang paham. Tapi jelas dibagi, ada asuransinya ada. Oh iya, kalau misalnya ada hewan yang pernah lepas gitu, waktu itu sampai keluar gitu nggak Mas? Oh, keluar area? Iya, keluar area. Oh enggak sih kan. Nggak sampai ya? Dan itu kita juga ada SOP-nya, jadi kita SOP dan sosialisasi sebelumnya. Kayak kandang macan itu kan batasnya itu kan terus jalan, terus pengunjung, orang sekitar gitu loh. Nah itu sebelum dibangun kandang itu sudah dikasih tahu ini mau dibikin kandang macan, SOP-nya seperti ini. Kita dari garis sudah ada SOP-nya, nanti kalau dilalah lepas juga ada SOP-nya gitu. Jadi sudah ada sosialisasi sebelumnya iya, gitu dengan betul. sekitarnya. Iya, jadi nggak langsung asal gitu. Iya. Ya walaupun tetap ada yang protes, wah udah ini kan, Iya. tapi ya udah gitu.
dari mungkin satwanya sendiri kan misalnya ngamuk gitu, ada nggak mas sampai melukai pengunjung gitu? Kalau sampai melukai pernah nggak ya? Mungkin simpanse narik-narik gitu. Oh enggak. Kalau semacam nggak bakal sampai melukai. Kalau gajah dulu ada yang kayak lari gitu loh. Ya mungkin nggak kena tapi kaget terus jatuh itu orangnya waktu itu. Jadi ya agak marah-marah juga tapi ya gimana? Maksudnya dia sebenarnya jatuh sendiri nggak kena gajahnya gitu. Cuma kaget gitu loh. Nah gitu-gitu sih. Ya itu ada juga. Terus kalau karena berinteraksi hewan mungkin kalau foto sama burung di ini burung ya biasa lah gitu. Terus ya kalau yang sampai krusial tuh nggak ada sih. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya ada apakah ada misalnya fotografer yang khusus dari internal zoo atau kerjasama atau gimana gitu nggak mas? Yang mungkin tukang fotonya gitu, fotografer. Kalau kita ada karyawan yang foto cetak langsung jadi tadi. Oh berarti yang itu aja? Itu aja. Terus ada yang pokoknya di foto interaksi itu juga ada. Terus kalau fotografer umum ya ada karyawan di bagian humas. Oke. Itu yang maksudnya yang meliputi semua. Yang bagian seluruh dokumentasi gitu ya? Betul. Terus kita juga kalau event tertentu ya kalau vendor juga. Karena bisa butuh harus ada drone, video, foto angle-angle, nah itu kan perlu banyak tim. Kalau foto yang langsung jadi itu ada spotnya di mana atau gimana ya mas? Ada spotnya, ada di Taman Burung sama reptil, sama gajah, sama di depan gua yang ikon itu loh kayak gua dinosaurus Iya, tuh. iya. Nah itu. Tapi memang nggak setiap hari ada sih itu. Jadi karena itu juga keliling biasanya. Jadi nanti kalau jam awal itu nanti di mana? Nanti kalau sudah jam-jam akhir ya nanti ke tempat terakhir itu. Karena kan kalau dia nunggu di tempat terakhir kan kelamaan kan, orang masih baru masuk kan kelamaan. Gitu. Nah, dari segala macam komenan baik itu negatif positif dari masyarakat maupun wisatawan. Nah kira-kira isu pada tahun ini yang lagi booming itu apa ya, Mas? Ada Isu negatif atau positif? baik itu negatif Oh, maupun iya. positif. Yang negatif dulu deh. Kalau yang negatif apa ya? Paling itu parkir juga masih ada sih. Masih Kayaknya Lebaran kemarin itu, Lebaran kemarin atau Nataru ya? Pokoknya adalah yang maksudnya hampir viral gitu. Walaupun ditarik cuma 25.000 mobil, kamu 50.000 loh. Lah ya ini yang 25.000 udah ngoceh di medsos gitu. Ya biasanya kita counternya nggak counter sih sebenarnya. Kita nonton aja komennya karena komennya nanti ada yang wah gimana sih gitu. Nanti ada yang belain juga nanti gitu sih. Oh, iya. Komen boardnya udah biarin mas. Pro dan kontra. Kita menikmati engagementnya aja. Nikmatin. Gitu terus kalau isu itu kalau parkir sih akan abadi. Iya. Tinggal yang protes diunggah aja itu nanti yang kita nunggunya. Ya biasanya karena protes biasanya di sini ya masuk larang tau gitu. Tapi ya udah gitu biasanya cuma wah larang tenang kan. Cuma sambil lewat gitu. Terus kalau yang positif ya kita beberapa kali ada event-event baru itu tadi. Terus ada pelepas liaran juga macan tutul itu di awal tahun. Terus ada kelahiran satwa. Oh iya. Ya kalau misalnya satwa-satwanya itu kan, oh ya misalnya tadi kan ada kelahiran ya. Berarti memang sengaja dikawinkan kita atau gimana? Iya, ada beberapa satwa yang diprogram breeding. Diprogramkan, misalnya gajah karena gajah susah harus diprogramin. Terus hamilnya aja 2 tahun. Terus anaknya juga paling 1 itu kalau berhasil itu ada juga yang mati di dalam, ada yang setelah lahir mati itu ada juga. Terus penguin juga ada yang telurnya itu ternyata kosong, maksudnya kayak cuma kuning telur gemuk gitu loh istilahnya. Nggak jadi itu loh. Terus ada yang menetas terus menikmati, terus ada yang menetas terus memang sudah jadi dewasa itu ada juga yang berhasil gitu sih. Kalau untuk satwa yang paling langka mungkin di sini tuh apa? Paling langka apa ya? Udah nih. Enggak, kalau ontanya enggak, tapi kalau di sini ya tinggal 1. Kuda nil itu juga enggak sebenarnya kalau langka ya. Kalau hewannya ya, kalau hewannya mungkin ya orang hutan bisa dibilang. Gajah itu ya sebenarnya masih banyak sih, harimau. Tuh, harimau satwa yang dilindungi dan ya sedikit kan. Kalau yang tadi kan untanya misalnya Kancil itu juga. Oh, kancil juga. Itu langka. Kalau tadi kan ada untanya kan tinggal 1 ya misalnya. Itu kalau misalnya itu mati atau gimana sakit atau gimana, itu
itu ada penggantian kita tuh gimana? Iya, ya, biasanya nanti kita ngajak barter. Itu bahkan kalau misalnya tinggal satu ini sudah sebenarnya udah ngajak sih, tinggal datangnya kapan. Terus kendala kayak jerapah datang, unta datang itu kan dia kuku 2 itu loh yang kemarin apa? PMK itu loh, penyakit apa tadi? Kuku itu loh, yang pokoknya ternak, hewan ternak kan. Nah itu termasuk jerapah sama unta itu kan juga kayak gitu. Kuku 2 itu, kuku belah. Itu kena ya? Itu sebenarnya bukan kena tapi jadi susah untuk datangi gitu. Ya kan ini kan waktu besok itu minggu depan bakal ada yang di apas gitu, itu kan pasti bawa hewannya. Nah untuk distribusinya sendiri itu gimana Mas? Nah itu akan disesuaikan dengan SOP yang ada atau dibuat SOP baru kalau belum pernah itu. Terus ada kandang satuannya sendiri, ada kandang portable. Kalau burung yang kecil itu kayak kandang kucing itu loh. Oh, iya. Nah kayak gitu, reptil juga ada yang kayak gini, ada yang kontainer. Nah itu masing-masing. Berarti dijadiin satu dalam mobil box gitu ya? Ya bisa juga, tapi biasanya ya yang ada udaranya ya. Kalau mobil box bayar. Itu Kalau nanti dipakai itu gimana kalau di sini? mobil pickup gitu, macam kayak truk gitu yang terbuka. Kalau box kan tertutup. Iya. Nah itu nanti nggak bisa ngapa. Iya sih. Tapi kalau itu untuk pendistribusian dengan mobilnya sendiri itu emang ada dari GLZO-nya atau ada? Oh dari GLZO, semua dari GLZO. Terus kita bikin kandang misalnya belum pernah bikin ya kita bikin itu ya dari GLZO sendiri. Oke. Dari sini ya berarti. Itu guys, kalau buat binatang yang udah lama itu ada nggak ya? Kayak misal kuda nilainya itu dari tahun berapa Oh sampai iya, sekarang gitu? ya ada termasuk udanil itu, terus orangutan, simpanse itu juga lama. Terus gajah juga lama itu, terus harimau lumayan 12 tahun. Iya banyak sih, kalau yang dari lama awet gitu ya, itu juga ada. 15 tahun. Nah terkait itu Mas, kan ada hewan yang melahirkan atau hamil itu kan. Nah itu tuh kira-kira masih dipamerkan atau dipisahkan gitu atau? Oh iya itu tergantung dokter hewan nanti pengecekannya. Kalau misalnya memang dia sehat dan alami, ya itu kita maksudnya nggak perlu di karantina atau sendirikan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kemarin macan tutul itu apa namanya karena dia terus jadi agresif apa sensitif, itu jadi harus disendirikan. Nanti ada yang di karantina juga ada karena kita punya poliklinik sendiri kan. Jadi itu ada tempat karantina juga untuk yang sakit ataupun yang perlu perawatan sendiri khusus gitu. Nah itu tuh untuk dokter hewannya sendiri tadi cuma 3 ya? 4 kayaknya. 4. Sekarang. Terus ada paramedis, terus ada Itu beda lagi? perawat satu, iya beda lagi. Kalau untuk kayak kerjasama mungkin dari universitas itu ada nggak Mas? Selain UGM yang tadi? Ya tadi UGM ya jelas, terus ya beberapa ada, mungkin bidangnya nggak selalu satwa, kayak UNY itu tentang pemandu. Pemandunya. Terus UKDW itu dia penelitian bioteknologi apa di sini. Terus ya banyak sih, kayak sadar tadi itu ya kepelatihan bahasa Inggris, karena kan dia nggak apa kayak ada kompetensinya gitu lah. Ya. Gimana? Oke, cukup gitu aja Mas. Oke. Mungkin main lama ya ini. Iya. Oke, sekian dari kami. Mungkin kalau ada salah kata atau sikap yang kurang baik kami mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya Mas Fahmi udah meluangkan wawancara kali ini. Ya, terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Dan apa namanya? Apa tadi ini untuk apa skripsi apa? Untuk UAS. Oh, UAS. Oh ya, semoga sukses lah ini. Amin. Iya. Siap. Terima kasih Mbak. Ya, Paling